Wow, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di pantai. Nah, coba lihat di belakang ibu ini. Apa yang ada di belakang ibu ini? Di belakang ibu ini ada air laut, ada pasir, ada batu-batuan. Nah, apakah pantai ini juga termasuk sebuah ruang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya di SD sudah belajar juga mengenai ilmu pengetahuan sosial. Tapi di SMP ini kita semakin mendetail belajar ilmu pengetahuan sosialnya. Di mana dalam ilmu pengetahuan sosial SMP kita mengkaji 4 aspek. Yang pertama, geografi, yang kedua, sosiologi, yang ketiga, ekonomi, dan yang terakhir adalah sejarah. Jadi, harus semangat dalam belajar IPS ini ya, anak-anak ibu semuanya. Pelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kalau mungkin diamati, kita sudah berada dalam suatu ruang. Di ruang kelas kita ini, ya. Dimana dalam ruang kelas itu ada yang namanya benda mati dan juga ada benda hidup. Benda matinya apa? Ada papan tulis, ada kursi, ada meja, ada atribut-atribut kelas, ada tembok pembatas, ada jendela, ada pintu. Nah, jadi apakah kita sudah masuk ke dalam pelajaran kita? Coba perhatikan yang satu ini. Sekarang kita berada di mana? Coba perhatikan. Ada pohon, ada sungai, ada batuan, ada suara-suara binatang-binatang. Ya, kita sekarang berada di hutan. Nah, apakah hutan ini juga ruang? Coba pikirkan. Kalau sudah, Ibu akan ngasih lagi contoh selanjutnya. Perhatikan yang ini. Wow, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di pantai. Nah, coba lihat di belakang Ibu ini. Apa yang ada di belakang Ibu ini? Di belakang Ibu ini ada air laut, ada pasir, ada batu-batuan. Nah, apakah pantai ini juga termasuk sebuah ruang? Coba dipikirkan lagi. Oke? Dari ketiga yang tadi, apa aja tempat tadi? Ada ruang kelas, ada hutan, ada pantai. Ketiga itu termasuk ke dalam ruang. Jadi ruang itu apa, Nana Ibu? Ya, ruang itu meliputi tempat atau wadah di mana di sana adanya hubungan baik fisik, sosial, politik di mana mereka tersebut bersatu. Nah, itu yang dikatakan ruang. Kalau menurut secara umumnya, secara sederhananya saja, ruang itu apa? Tempat terjadinya interaksi. Itu yang dikatakan ruang. Tapi kalau bukan, ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan sebuah wadah yang meliputi unsur daratan, lautan, udara, di mana mereka satu kecakupan yang utuh. Tempat terjadinya interaksi makhluk hidup. Nah, itu yang dikatakan sebuah ruang. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan ada kata-kata interaksi. Apa itu interaksi kira-kira? Interaksi. Sering kita mendengar kata-kata itu. Nah, interaksi itu sama juga dengan hubungan. Jadi, dalam ruang itu ada hubungan, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya. Menurut Edward L. Ullmann, seorang ahli geografi, dia menjelaskan ada faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang tersebut. Ada berapa faktor? Ada
3 faktor. Yang pertama adalah saling melengkapi. Jadi dalam suatu ruangan ada terjadi hubungan saling melengkapi, di mana antara suatu wilayah atau suatu tempat dengan tempat yang lain itu mereka saling melengkapi. Apa dasar mereka melengkapi? Atas dasar apa? Kalau kita untuk berkawan, pasti kita ada yang namanya azas manfaat. Berarti dalam hubungan interaksi antar ruang ada azas manfaat di sana. Manfaat apa? Misalkan contohnya seperti ini. Wilayah Bukit Tinggi itu menghasilkan produk atau menghasilkan sejenis sayur-sayuran. Di wilayah Bukit Tinggi sekitarnya ada sayur-sayuran. Sedangkan di wilayah Kota Padang itu menghasilkan ikan. Jadi di Bukit Tinggi orang tidak ada ikan laut. Di Padang sedikit atau kurang yang namanya sayur-sayuran. Makanya karena antara dua wilayah ini saling membutuhkan, saling melengkapi, makanya terjadi yang namanya hubungan interaksi antar ruang antara Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang. Hubungan interaksinya berdasarkan kebutuhan. Nah, yang kedua ada yang namanya kesempatan antara. Kesempatan antara contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini kesempatan antara ya. Kota Bukit Tinggi itu menghasilkan sayur-sayuran atau wilayah Bukit Tinggi sekitarnya, kata Ibu tadi kan, seperti kayak wilayah Banu Hampu, wilayah Padang Luar, atau wilayah Agam, itu kan di sekitar wilayah Bukit Tinggi. Nah, itu menghasilkan sayur-sayuran. Nah, di Padang tadi menghasilkan apa? Menghasilkan ikan. Antara Padang dan Bukit Tinggi atau Agam itu ada wilayah di tengah-tengahnya. Apa wilayah di tengah-tengahnya? Misalkan kita contohkan Padang Panjang yang juga menghasilkan sayur-sayuran. Karena akses antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang Padang itu yang mana yang lebih dekat? Padang Bukit Tinggi atau Padang Panjang? Dengan Padang Panjang otomatis yang lebih dekat itu kan dengan Padang Panjang. Jadi Padang Panjang memiliki kesempatan antara Bukit Tinggi dan Kota Padang untuk mengirimkan sayur-sayuran ke Kota Padang. Jadi kesempatan antara itu apa? Adanya kesempatan antara dua tempat. Nah, yang ketiga ya, ada namanya kemudahan transfer atau transfer ability. Apa aja sih? Apa yang maksud kemudahan transfer? Nah, transfer, penyaluran. Ada kemudahan dalam penyaluran. Biasanya kemudahan dalam penyaluran dari segi apa? Dari segi jaraknya, dari segi biayanya, dari segi aksesnya, lalu dari segi waktunya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kemudahan transfer. Misalkan tadi dari segi jaraknya, antara Bukit Tinggi dengan Padang Panjang jaraknya kan lebih dekat. Berarti ada di sana yang katanya kemudahan transfer atau akses jalannya yang baik. Ada namanya kemudahan transfer. Waktunya yang cepat. Nah, ada kemudahan transfer. Dari interaksi antar ruang tersebut apa anak-anak Ibu? Ada beberapa akibatnya. Siapa yang bisa mengira-ngirakan apa aja sih akibat dari interaksi antar ruang tersebut, dari terjadinya perpindahan tersebut? Nah, bisa kita contohkan seperti perubahan penggunaan lahan. Karena arus interaksi tersebut yang dahulunya tidak ada toko, misalkan di wilayah yang di perdesaan tidak ada toko elektronik, karena ada interaksi dengan daerah kota yang menjual elektronik, nanti juga akan tersebar di wilayah desa elektronik. Di desa juga ada nanti toko elektronik. Lalu apalagi perpindahan arus informasi. Lalu apalagi perubahan dari segi sosial masyarakat. Karena ada interaksi antar ruang yang dahulunya di wilayah desa itu
masih alami, belum terjamah dengan komunikasi, dengan adanya interaksi antar ruang. Sekarang anak-anak di desa bagaimana? Juga sudah mengenal yang namanya internet, atau sudah juga mengenal apa itu sih YouTube, WhatsApp, Instagram. Nah, itu akibat dari interaksi antar ruang, berpindah informasi. Interaksi antar ruang selain memiliki akibat, juga memiliki dampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif interaksi antar ruang apa kira-kira? Dari kajian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, satu, terjadinya spesialisasi produksi. Misalkan di wilayah A spesialisasi sayur-sayuran, di wilayah B spesialisasi ikan atau ternak. Jadi ada spesialisasinya, positifnya. Lalu yang kedua, barang dan jasa itu dapat terpenuhi. Misalkan di wilayah A tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena di wilayah B ada kelebihan, terjadi interaksi, maka terpenuhi juga kebutuhan wilayah A. Lalu adanya apa lagi yang positif dari interaksi antar ruang? Yang tadi adanya arus komunikasi. Nah, selain itu apa kira-kira lagi? Ayo, apa kira-kira lagi pengaruh atau dampak dari interaksi antar ruang tersebut? Yang paling dominan sekarang ini apa? Adanya akulturasi dan atau asimilasi kebudayaan. Seperti kita dahulu, mana Indonesia mengenal yang namanya hip hop, K-pop, itu nggak ada. Tapi sekarang di wilayah pedesaan sudah mengenal yang namanya girl band, ya, girl band, ya, yang dari Korea seperti Blackpink, SNSD, atau K-popnya seperti Super Junior. Nah, itu sudah kita kenal. Itu karena terjadi interaksi antar ruang, memiliki dampak positif. Interaksi antar ruang juga memiliki dampak negatif. Apa kira-kira dampak negatifnya? Yang sering terjadi kemarin ini apa? Yang pertama, kalau kita kaji dari segi arus informasi. Contoh, sering nggak kita membaca di YouTube, membaca di YouTube ya, mendengar di YouTube berita-berita hoax atau artikel-artikel yang mengandung unsur-unsur yang ketidakbenaran. Itu dampak negatif dari interaksi antar ruang. Lalu orang cenderung konsumtif. Konsumtif maksud Ibu bagaimana? Sekarang kita sudah mengenal aplikasi-aplikasi pembelanjaan secara online. Seperti misalkan Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Nah, di sana itu menawarkan berbagai kebutuhan. Dengan gampangnya kita belanja menggunakan handphone, menggunakan gadget, sehingga terfikir dalam otak kita adalah konsumtif. Jadi pola pikir kita terpengaruh berubah haluan menjadi pola pikir yang konsumtif. Dan juga apalagi kira-kira dampak negatif dari interaksi antar ruang? Berkembangnya yang namanya kriminalitas. Jadi itulah dampak dari interaksi antar ruang. Nah, sampai di sini semoga anak-anak Ibu paham materi kita tentang apa itu ruang, apa itu interaksi antar ruang. Ya, kita ulang kembali. Interaksi antar ruang tadi apa? Tempat atau wilayah atau wadah di mana terjadinya interaksi makhluk hidup. Lalu interaksi antar ruang itu apa? Hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain karena ada yang dibutuhkan, ada kebutuhan. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa anak-anak Ibu silahkan di like, di subscribe, lalu di share ke kawan-kawannya agar materi
ruang dan interaksi antar ruang untuk kawan-kawannya juga bisa dipahami. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.